Kamu pernah nggak tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab atau mendadak kepikiran seseorang, terus beberapa jam kemudian orang itu benar-benar muncul? Kalau kamu sering mengalami hal seperti itu, bisa jadi kamu punya energi batin yang kuat. Dan kalau weton kamu kliwon, kamu harus dengarkan baik-baik video ini karena menurut Primbon Jawa ada hari-hari tertentu di mana energi weton kliwon itu bisa naik paling tinggi, bahkan disebut sebagai puncak energi terkuat. Nah, pertanyaannya, hari apa saja puncak energi terkuat weton kliwon? Dan bagaimana cara memanfaatkannya supaya jadi rezeki, keberuntungan, dan perlindungan? Bukan malah bikin hidup makin berat. Yuk, kita bahas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kodam Sejati. Channel yang membahas seputar Primbon Jawa, weton, energi spiritual, aura, dan hal-hal unik yang masih dipercaya banyak orang sampai sekarang. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi ilmu, jadi pengingat, dan jadi pegangan buat kamu menjalani hidup lebih tenang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mulai dulu dengan afirmasi positif ya. Tarik napas pelan. Dan ikuti kata-kata ini dalam hati. Saya adalah pribadi yang kuat. Energi saya dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya hanya menerima hal baik, rezeki baik, dan keberuntungan baik. Saya menolak energi negatif, niat buruk, dan kesialan. Apapun yang saya jalani hari ini akan membawa kebaikan untuk hidup saya. Amin. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa bantu channel Kodam Sejati dengan cara yang paling gampang. Klik tombol like, tulis weton kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan weton dan primbon lainnya. Karena di channel ini kita bakal bahas banyak hal menarik. Mulai dari karakter weton, hari baik, hari naas, aura rezeki, sampai cara memanfaatkan energi weton supaya hidup lebih seimbang. Oke, sekarang kita mulai pembahasan utamanya. A. Kenapa kliwon dianggap istimewa? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu ya. Dalam Primbon Jawa, weton itu bukan cuma soal lahir hari apa, tapi dianggap sebagai kombinasi energi. Ada dua unsur utama, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pasaran, Legi, Pahing, Pon, Weich, Kliwon. Nah, kliwon ini pasaran yang sering dianggap punya energi batin paling kuat. Bukan berarti pasaran lain lemah ya, bukan. Tapi kliwon punya ciri khas, lebih peka terhadap suasana intuisi, lebih tajam, lebih mudah. Nangkep energi orang lain, aura sering lebih kuat, entah disadari atau tidak, dan sering punya daya tarik yang bikin orang gampang terpengaruh. Makanya banyak orang weton kliwon itu hidupnya unik. Kadang rezekinya deras, tapi kadang juga cobaan datang bertubi-tubi. Kenapa begitu? Karena energi besar itu seperti listrik. Kalau diarahkan dengan baik, bisa jadi cahaya dan kekuatan. Tapi kalau tidak stabil, bisa jadi korsleting, bikin hidup jadi meledak-ledak dalam bentuk emosi, konflik, atau masalah. Dan yang menarik, menurut kepercayaan Primbon Jawa, energi kliwon ini tidak selalu sama setiap hari. Ada momen-momen tertentu di mana energinya naik paling tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. B. Hari apa saja puncak energi terkuat weton kliwon? 1. Malam Jumat kliwon, puncak energi utama. Yang pertama, dan yang paling terkenal, yaitu malam Jumat kliwon. Perlu kamu tahu ya, dalam tradisi Jawa, malam Jumat itu dimulai dari Kamis malam. Jadi kalau orang bilang malam Jumat kliwon, itu artinya malam sebelum hari Jumat yang pasaran kliwon. Malam ini sering dianggap sebagai momen ketika
Energi batin lebih terbuka, intuisi makin tajam, perasaan lebih sensitif, dan getaran alam terasa lebih kuat. Makanya, banyak orang Jawa dulu menggunakan malam Jumat Kliwon untuk tirakat doa, meditasi muhasabah diri, bahkan membersihkan energi rumah. Nah, kalau kamu weton Kliwon, biasanya kamu akan lebih kerasa efeknya. Tanda-tanda energi kamu naik saat malam Jumat. Kliwon bisa berupa mimpi terasa nyata, mimpinya seperti pesan, seperti tanda, dan kadang bikin kamu kepikiran sampai pagi. Hati lebih mudah menangkap firasat. Misalnya kamu tiba-tiba merasa, kayaknya aku harus hati-hati hari ini, dan ternyata beneran ada kejadian yang bikin kamu harus waspada. Lebih sensitif terhadap omongan orang. Kalau biasanya kamu santai, di malam itu kamu bisa lebih gampang baper atau tersentuh. Lebih mudah merasa capek meskipun tidak banyak aktivitas. Karena energi kamu sedang bekerja. Saran dari channel Hodam Sejati kalau kamu Kliwon dan masuk malam Jumat. Kliwon, jangan banyak debat, jangan terpancing emosi, kurangi begadang tanpa tujuan. Lebih baik kamu gunakan untuk doa dan niat baik. Karena di malam ini, niat yang kamu tanam bisa lebih kuat efeknya. Tapi ingat, kalau niatnya negatif, justru bisa balik ke diri sendiri. 2. Selasa Kliwon, energi, keputusan, dan gerak. Selanjutnya adalah Selasa Kliwon. Dalam beberapa kepercayaan Primbon, Selasa itu identik dengan energi yang tegas. Energi gerak, energi berani, energi langsung. Nah, kalau ketemu pasaran Kliwon, hasilnya jadi unik. Tegas plus batin kuat sama dengan keputusan tajam. Selasa Kliwon sering dianggap cocok untuk memutuskan sesuatu yang sudah lama menggantung, memulai langkah baru, menuntaskan urusan yang tertunda, membuat keputusan penting, tapi Selasa Kliwon juga bisa jadi hari yang rawan kalau kamu sedang tidak stabil emosinya. Karena energi besar itu akan memperbesar apa yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamu lagi positif, hasilnya bagus. Kalau kamu lagi negatif, konflik bisa membesar. Ciri-ciri Selasa Kliwon terasa kuat buat kamu. Kamu tiba-tiba mantap pada satu pilihan, kamu lebih berani ngomong jujur, kamu ingin menata hidup, ingin perubahan, atau kamu merasa seperti ditarik untuk melakukan sesuatu. Kalau kamu merasa begitu, gunakan Selasa Kliwon untuk menulis target hidup, menyusun rencana kerja, membersihkan lingkungan, menghapus kebiasaan buruk. Selasa Kliwon itu bagus untuk memotong hal yang tidak sehat dalam hidup kamu. 3. Kamis Kliwon, energi, rezeki, dan wibawa. Berikutnya adalah Kamis Kliwon. Kamis dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan energi rezeki, kelapangan, dan hubungan sosial. Ketika bertemu pasaran Kliwon, energinya jadi. Lebih kuat auranya, lebih terasa wibawanya, dan lebih magnet untuk urusan rezeki. Kamis Kliwon ini sering cocok untuk kamu yang berdagang, jualan online, menawarkan jasa, ketemu klien, negosiasi, presentasi, atau sekadar membangun relasi. Kalau kamu weton Kliwon dan ingin aura kamu lebih bersinar, coba lakukan hal-hal ini di Kamis Kliwon. Mandi bersih, rapi, pakai wewangian yang nyaman, perbanyak senyum dan kata baik, sedekah semampunya. Karena energi Kamis Kliwon itu seperti pintu sosial yang lebih terbuka. Tapi ingat ya, kalau kamu menggunakan energi itu untuk sombong atau merendahkan orang lain, biasanya efeknya juga cepat balik. 4. Balik weton Kliwon, puncak energi paling personal. Nah, ini bagian yang paling penting. Puncak energi paling personal untuk kamu yang Kliwon adalah saat balik weton. Balik weton itu maksudnya hari kelahiran kamu bertemu lagi dengan pasaran yang sama. Contoh, kalau kamu lahir Jumat Kliwon, maka puncak energi kamu saat Jumat Kliwon datang lagi.
Kalau kamu lahir Senin Kliwon, maka puncaknya saat Senin Kliwon datang lagi. Kalau kamu lahir Rabu Kliwon, puncaknya saat Rabu Kliwon datang lagi. Dan seterusnya. Balik weton ini dipercaya sebagai momen energi lahir kamu kembali penuh. Biasanya orang merasakan hal seperti mudah dapat ide, lebih semangat, atau malah lebih sensitif. Kadang rezeki datang tidak terduga, tapi juga kadang cobaan muncul untuk menguji mental. Saran dari Khodam Sejati, kalau kamu masuk momen balik weton, perbanyak doa, hindari konflik. Jangan terlalu memaksakan diri. Dan kalau bisa, lakukan sedekah atau kebaikan. Karena momen ini seperti reset energi. Kalau kamu isi dengan kebaikan, hasilnya bisa jadi baik. Kalau kamu isi dengan amarah dan dendam, biasanya hidup jadi berat. 5. Momen Kliwon saat hidup sedang berubah besar. Terakhir, ada momen yang sering tidak disadari. Energi Kliwon biasanya terasa makin kuat saat hidup kamu sedang masuk fase perubahan besar. Misalnya, kamu mau pindah kerja, mau menikah, mau pisah dari seseorang, mau memulai usaha, atau sedang diuji masalah bertubi-tubi. Di fase seperti ini, Kliwon sering jadi seperti alarm batin. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan jangan ceroboh, jangan salah langkah, jaga hati dan pikiran. Kalau kamu sedang ada di fase ini dan kamu weton Kliwon, kamu harus lebih menjaga energi. 6. Tips memanfaatkan energi Kliwon, laku yang disarankan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Energi Kliwon itu besar. Kalau kamu tahu cara memanfaatkannya, hidup kamu bisa lebih stabil dan lebih beruntung. Berikut beberapa tips yang bisa kamu lakukan. 1. Bersihkan rumah dan ruang tidur. Energi Kliwon itu peka. Kalau rumah kamu berantakan, energi kamu ikut berantakan. Minimal lakukan sapu dan pel. Buang barang rusak, rapikan tempat tidur, buka jendela biar udara segar. Ini sederhana, tapi efeknya kuat. 2. Kurangi emosi, kurangi debat. Di hari energi Kliwon sedang tinggi, debat kecil bisa jadi besar. Kalau kamu merasa hati panas, lebih baik diam dulu. Minum air, tarik napas, dan tenangkan diri. 3. Doa dan niat baik. Kalau kamu ingin sesuatu, niatkan dengan baik. Bukan niat menjatuhkan orang lain, tapi niat memperbaiki hidup kamu. 4. Sedekah atau bantu orang sedekah itu bukan cuma uang. Bisa berupa bantu orang tua, bantu teman, berbagi makanan, atau sekadar memberi kata baik. Energi Kliwon yang besar akan lebih halus kalau kamu isi dengan kebaikan. 5. Journaling. Tulis apa yang kamu rasakan. Kliwon itu kuat di intuisi. Kadang kamu tidak sadar kamu sedang dikasih petunjuk. Tapi petunjuk itu muncul lewat perasaan, mimpi, atau kejadian kecil. Coba tulis mimpi yang kamu ingat, firasat yang muncul, kejadian aneh tapi terasa bermakna. Lama-lama kamu akan paham pola hidup kamu sendiri. Saat energi Kliwon sedang tinggi, kamu harus paham satu hal penting. Energi ini itu seperti arus besar. Kalau kamu bisa mengarahkannya dengan baik, hidupmu bisa terasa lebih ringan, lebih lancar, dan lebih gampang menemukan jalan keluar. Tapi kalau kamu sedang tidak stabil, energi Kliwon justru bisa memperbesar masalah yang sebenarnya kecil. Makanya di momen seperti malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Kamis Kliwon, atau saat balik weton Kliwon, ada beberapa pantangan yang sebaiknya kamu hindari. Pantangan yang pertama, jangan mudah terpancing emosi. Ini yang paling sering terjadi. Banyak orang weton Kliwon itu sebenarnya hatinya lembut, tapi kalau sudah tersulut, reaksinya bisa lebih dalam dan lebih meledak dibanding orang lain. Saat energi Kliwon naik, emosi kamu itu seperti dibesarkan volumenya. Hal kecil yang biasanya kamu anggap sepele bisa terasa menyakitkan.
Komentar kecil dari orang lain bisa terasa seperti serangan. Dan kalau kamu menanggapi dengan emosi, masalahnya bisa berkembang jadi pertengkaran besar. Jadi kalau kamu merasa mulai panas, lebih baik tarik napas, diam dulu, dan tunda respon. Karena diam sebentar itu jauh lebih aman daripada menyesal panjang. Pantangan yang kedua, hindari berkata kasar, mengumpat, atau mendoakan buruk orang lain. Dalam kepercayaan primbon Jawa, kata-kata itu punya energi. Apalagi saat kliwon sedang tinggi, energi dari ucapan bisa seperti doa yang dipercepat. Kalau kamu terbiasa melontarkan kata-kata negatif, kamu seperti sedang menanam benih buruk ke alam. Dan benih itu bisa tumbuh kembali ke hidupmu dalam bentuk kesialan, rezeki seret, atau hubungan yang makin renggang. Jadi di momen kliwon, biasakan bicara pelan, sopan, dan lebih menjaga lisan. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Pantangan yang ketiga, jangan memulai konflik atau membuka masalah lama. Ini juga sering terjadi. Kadang saat energi kliwon naik, kamu jadi lebih sensitif dan lebih berani. Masalahnya, keberanian itu bisa berubah jadi agresif kalau kamu tidak sadar diri. Kamu mungkin tiba-tiba ingin meluruskan semuanya, ingin menuntut keadilan, ingin membalas perlakuan orang lain. Tapi momen seperti ini bukan waktu yang tepat untuk membuka luka lama. Karena saat energi tinggi, kamu lebih mudah kehilangan kendali. Kalau memang ada hal yang harus dibicarakan, tunggu sampai hati kamu benar-benar tenang. Jangan jadikan energi kliwon sebagai alasan untuk meledak. Pantangan yang keempat, jangan mengambil keputusan besar saat kamu sedang kacau. Ini penting sekali. Banyak orang weton kliwon punya intuisi tajam, tapi intuisi itu harus dibedakan dari emosi. Saat energi kliwon naik, perasaan kamu bisa sangat kuat, dan kamu merasa seolah-olah itu petunjuk. Padahal bisa jadi itu hanya luapan pikiran karena capek, stres, atau tersinggung. Jadi hindari keputusan besar seperti mengundurkan diri dari pekerjaan secara tiba-tiba, memutus hubungan saat marah, atau mengeluarkan uang besar tanpa pertimbangan. Kalau ada keputusan besar, beri jeda 1 atau 2 hari. Biarkan pikiran kamu jernih dulu. Pantangan yang kelima, jangan begadang tanpa tujuan dan jangan mengotori tubuh dengan kebiasaan yang membuat energi kamu turun. Begadang itu bukan selalu salah, tapi kalau begadang hanya untuk hal yang tidak penting, itu membuat energi batin kamu jadi lemah dan mudah kebuka ke hal-hal negatif. Apalagi kalau kamu menonton konten yang membuat takut, marah, atau pikiran jadi kotor. Energi kliwon yang harusnya menjadi kekuatan malah berubah jadi beban. Lebih baik kamu gunakan malam kliwon untuk istirahat cukup, membersihkan diri, dan menenangkan pikiran. Pantangan yang keenam, jangan sombong dan jangan merasa paling istimewa. Ini jebakan yang halus, karena banyak orang kliwon merasa dirinya berbeda, merasa lebih peka, lebih kuat, atau lebih punya aura. Tidak salah merasa punya kelebihan, tapi kalau berubah jadi kesombongan, justru energi itu bisa runtuh. Dalam primbon Jawa, semakin besar energi seseorang, semakin besar pula ujian kerendahan hatinya. Jadi kalau kamu memang punya kepekaan, gunakan itu untuk membantu, untuk menjaga diri, dan untuk menjadi lebih bijak, bukan untuk meremehkan orang lain. Pantangan yang terakhir, jangan memelihara dendam. Dendam itu seperti racun yang kamu simpan sendiri. Dan saat energi kliwon naik, racun itu terasa semakin kuat. Kamu jadi gampang teringat masa lalu, gampang sakit hati, dan akhirnya hidupmu berat. Kalau kamu ingin energi kliwon menjadi berkah, maka kamu harus belajar melepaskan. Bukan berarti kamu membenarkan kesalahan orang lain, tapi kamu memilih untuk tidak terus-menerus terluka. Karena energi besar akan lebih indah kalau diisi dengan hati yang lapang.
Jadi intinya, saat energi Kliwon sedang tinggi, jangan gunakan energi itu untuk marah, menyerang, atau membalas. Gunakan untuk menata diri, menjaga lisan, menjaga pikiran, dan memperbanyak niat baik. Karena energi Kliwon itu kuat, dan kekuatan yang paling besar bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan hidupmu sendiri. Nah, sahabat Kodam sejati, setelah kamu tahu pantangan-pantangan saat energi Kliwon sedang tinggi, sekarang kamu pasti mulai paham ya, bahwa weton Kliwon itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru sebaliknya, Kliwon itu adalah anugerah energi yang besar. Tapi ingat, energi besar itu harus diimbangi dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Karena yang sering membuat orang Kliwon jatuh bukan karena energinya jelek, tapi karena energinya terlalu kuat dan tidak diarahkan dengan benar. Saat emosi dibiarkan meledak, saat lisan tidak dijaga, saat hati dipenuhi dendam, atau saat keputusan diambil dalam keadaan kacau, disitulah energi Kliwon berubah menjadi beban. Padahal kalau kamu bisa mengelolanya, energi Kliwon bisa jadi sumber kekuatan, jadi daya tarik, jadi pembuka jalan rezeki, dan jadi pelindung dalam hidup kamu. Mulai sekarang, setiap kali kamu masuk momen Kliwon, entah itu malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Kamis Kliwon, atau balik weton kamu, coba latih diri untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Jangan jadikan energi tinggi sebagai alasan untuk meledak, tapi jadikan itu sebagai kesempatan untuk membersihkan diri, memperbaiki niat, dan menata hidup lebih baik. Dan kalau kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu berat, pikiranmu penuh, atau hatimu sering gelisah, bisa jadi itu tanda bahwa kamu sedang memasuki fase energi yang naik. Jangan panik, tenangkan diri. Kembalikan fokus kamu ke hal-hal yang baik. Perbanyak doa, perbanyak kebaikan, dan jaga hubungan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Karena sekuat apapun energimu, yang paling penting tetaplah hati yang damai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel Kodam Sejati ya. Klik tombol like, tulis di komentar weton kamu apa, dan ceritakan juga kamu paling sering merasakan energi kuat itu di momen apa. Dan tentu saja subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan primbon dan weton berikutnya. Kamu juga boleh tulis afirmasi ini di kolom komentar. Energi Kliwonku kuat, tapi hatiku tetap tenang. Rezekiku lancar, hidupku berkah. Semoga kamu selalu dilindungi, dijauhkan dari energi negatif, dan dimudahkan dalam segala urusan. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya di channel Kodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.